keduanya tetap diam. Untuk Hao-Ren, dia merasa menyesal membuat Xie Yujia menunggu begitu lama. Juga, dia merasa tidak pantas ditunggu olehnya. Oleh karena itu, dia tidak tahu bagaimana menanggapinya. Di lain pihak, Xie Yujia bertanya pada dirinya sendiri, apa yang kulakukan? Setelah meletakkan mangkuk dan sumpit ke dalam laci, mereka keluar dari dapur. Berbaring di sisinya di sofa, nenek terkantuk-kantuk dengan pengatur remote di tangannya. Dia hampir tertidur. Sebagai orang yang perhatian, Xie Yujia mendekat, mengambil jaket di samping, dan menyampirkannya dengan lembut di atas nenek. Xie Yujia khawatir nenek menjadi terlalu kesepian sendirian karena Hao Songhua dan Yu yang terlalu sibuk dengan karir mereka. Itulah mengapa dia menyediakan waktu untuk mengunjungi nenek hari ini. Melihat nenek hampir tertidur sambil menonton TV, Xie Yujia bisa membayangkan bagaimana nenek biasa menghabiskan kesehariannya sendirian di rumah. Dia merasa sedikit sedih hanya memikirkan itu. Ah, apa kau sudah selesai membersihkan piring? Menggosok matanya, nenek bertanya ketika dia menguap panjang, bagaimana jika kalian pergi dan istirahat lebih awal? Entah bagaimana, ucapan nenek kelihatannya sedikit bermakna ganda dan mencurigakan bagi Hao-Ren. Merasakan pandangan yang sama dengan Hao-Ren, wajah Xie Yujia memerah mendengar perkataan nenek. Namun, nenek tidak menyadari perasaan canggung yang ditimbulkan akibat perkataannya sebelumnya kepada mereka. Malah, dia lebih jauh menambahkan, aku baru saja bermimpi. Dalam mimpiku, Ren punya banyak anak, dan mereka semua memanggilku nenek buyut. Nenek, aku seorang pria, bagaimana aku bisa melahirkan? Menolong neneknya bangun dari sofa, Hao-Ren merasa mimpi neneknya lucu dan aneh. Haha. Nenek tidak menjelaskan lebih lanjut. Dia memalingkan kepalanya pada Xie Yujia yang masih tersipu malu dan menyarankan, nenek mengantuk, jadi nenek akan pergi tidur sekarang. Karena masih terlalu awal, bagaimana kalau kalian berdua berjalan-jalan sepanjang pantai? Xie Yujia mengangguk asal-asalan mendengar saran nenek. Kau seharusnya lebih sering berbicara dengan wortel kecil. Sekarang setelah kalian berdua bertemu, mengapa kalian kelihatannya semakin jauh? Nenek berbalik dan bertanya pada Hao-Ren. Akan kulakukan. Nenek, pergilah beristirahat. Memberikan sokongan pada nenek di lengannya, Hao-Ren membantunya ke kamar tidurnya di lantai 1. Melihat Hao-Ren, Xie Yujia menemukan satu lagi kelebihan yang Hao-Ren miliki, hormat pada orang tua. Xie Yujia menyadari semenjak tahun pertama universitas, pembawaan Hao-Ren yang lembut dan terus terang yang selalu membuatnya tertarik. Tidak pernah ada hubungannya dengan apa dia tampan atau tidak. Ayo, jalan-jalan di sekitar pantai, kata Hao-Ren ketika dia keluar dari kamar nenek. Ayo. Xie Yujia mengangguk kecil. Pantai hanya beberapa meter jauhnya dari rumah. Pasirnya sangat lembut, sehingga enak untuk berjalan di atasnya dengan telanjang kaki. Xie Yujia melepaskan sepatunya dan mulai berjalan. Suara ombak juga sangat lembut. Terlebih lagi, laut berkilauan disinari cahaya bulan. Karena mereka berada di daerah pinggiran dari kota lautan timur, udaranya segar dan bintang-bintang cemerlang. Setelah berjalan di pantai beberapa menit, tidak seorang pun dari mereka berbicara. Bagaimana dengan ujianmu hari ini?
Hao-Ren bertanya. Karena dia seorang laki-laki, dia yang seharusnya memecah keheningan. Oh, ujian hari ini tidak terlalu sulit. Kurasa tidak akan sulit memperoleh paling sedikit nilai 90 untuk setiap ujian, Xie Yujia membalas. Hao-Ren tersenyum pasrah. Dia akan sangat berterima kasih jika dia dapat memperoleh nilai 70 pada setiap mata pelajaran. Ketika mereka masih anak-anak, mereka biasa berjalan di sepanjang pantai, seperti sekarang. Namun, meskipun terasa hanya beberapa saat yang lalu, mereka sekarang di usia 20-an awal. Oh! Xie Yujia tiba-tiba membungkuk. Ada apa? Hao-Ren bergerak mendekat. Dalam cahaya bulan, Xie Yujia bisa terlihat mengerutkan alisnya. Aku mungkin telah menginjak serpihan kaca atau sesuatu. Hao-Ren segera membantu Xie Yujia duduk dan menundukkan kepalanya untuk mengamati kaki kanannya. Bagian bawah kakinya sedikit berdarah saat dia menginjak kulit kerang yang pecah. Kulit Xie Yujia pasti sangat lembut hingga bisa terluka oleh kulit kerang. Dalam keadaan terburu-buru, Hao-Ren meraup air laut dengan tangannya untuk membantu Xie Yujia mencuci lukanya. Setelah itu, untuk mencegah Xie Yujia terluka lagi, dia berlari untuk mengambil sepatunya dan membantunya memasangkannya. Memperhatikan setiap gerakan Hao-Ren dengan sungguh-sungguh, Xie Yujia merasa tersentuh. Saat mereka masih kecil, Hao-Ren selalu suka berpura-pura menjadi lelaki besar dan mengabaikan semua tangisannya. Hanya ketika keadaannya sudah di luar kendali dia akan mendekat dengan enggan dan berusaha menenangkannya. Sekarang setelah Hao-Ren menjadi lebih dewasa, entah bagaimana dia menjadi sangat lembut dan teliti. Kelihatannya baik-baik saja. Ayo. Hao-Ren meraih lengan Xie Yujia dan membantunya bangun dari tanah. Pasir menjadi sangat dingin di malam hari, jadi kau mungkin akan sakit perut jika duduk di atasnya terlalu lama. Ya. Xie Yujia merasakan sedikit rasa sakit dari telapak kakinya. Namun, dia menahannya karena tidak mau terlihat lemah. Aku ingat saat kita masih kecil, aku melompat dari batu raksasa beberapa kali. Aku selalu berpikir karena di bawah semuanya pasir maka tidak akan menyakitkan jika aku terjatuh. Kalau dipikir-pikir lagi sekarang, aku tidak mengerti bagaimana aku seberani itu saat kecil. Hao-Ren berkata saat dia menunjukkan sepotong batu hitam yang sangat besar yang tidak terlalu jauh. Aku tahu, kan? Aku bahkan mengikutimu dan melompat dari batu itu sendiri. Akan tetapi, pergelangan kakiku akhirnya terkilir dan menghabiskan 2 hari penuh menangis keras di rumah. Xie Yujia mengeluh. Haha. Saat kau masih kecil, kau tidak pernah mau mengakui kekalahan dan jarang menyerah. Hao-Ren mengingat. Xie Yujia tidak menanggapi. Dia yakin Hao-Ren benar. Kemanapun kakak laki-laki kecil pergi, dia mengikuti. Apapun yang kakak laki-laki kecil kerjakan, dia juga akan berusaha melakukannya juga. Mereka tidak lagi membicarakan apa yang terjadi di sekolah. Melainkan, mereka mulai mengingat kembali kenangan yang mereka miliki bersama saat anak-anak. Saat mereka menggabungkan bersama kenangan mereka satu demi satu, mereka bisa mengingat kembali kejadian-kejadian yang terjadi satu demi satu dengan jelas. Semua cerita kecil yang mereka tidak ingat ditemukan pada ingatan yang lain. Satu demi satu, pengalaman mereka bersama menjadi berbentuk dan jelas. Embusan angin dengan ringan mengelus wajah Xie Yujia dan meniup helaian rambutnya.
Bermandikan cahaya bulan, sosok cantik Xie Yujia terlihat sangat lembut dan damai. Sulit bagi Hao-Ren untuk membayangkan dia dulu si wortel kecil yang menolak menerima kekalahan apapun dan selalu melesat ke sana kemari seperti anak tombo. Karena kaki Xie Yujia tidak lagi sakit, mereka telah berjalan sangat jauh. Sekarang mereka perlahan-lahan berjalan santai sepanjang pantai menuju rumah. Saat mereka tiba di rumah, nenek yang berada di lantai pertama sudah tidur pulas. Hao-Ren dan Xie Yujia berjinjit-jinjit naik ke lantai kedua. Mereka masing-masing beristirahat di kamar mereka sendiri. Xie Yujia tidak memberitahukan satupun dari temannya bahwa sebenarnya Hao-Ren adalah kakak laki-laki kecilnya. Begitu juga Hao-Ren, dia tidak menyebutkan apa-apa pada temannya. Dengan merahasiakannya, mereka semakin mengerti satu dengan yang lain meskipun mereka bertindak lebih hati-hati di antara mereka sendiri. Hao-Ren tahu banyak mahasiswa pria yang mengejar Xie Yujia di sekolah. Lagi pula, Xie Yujia cantik dan baik. Entah berapa banyak pria yang menggambarkan gadis impian mereka seperti Xie Yujia. Meski begitu, Xie Yujia selalu mempertahankan kesederhanaannya dan tidak pernah berusaha membuat ketenarannya menjadi asetnya. Tidak seperti Lin Li, yang suka mempertunjukkan kepopulerannya dengan membuat jumlah pengagumnya diketahui di sekolah. Terlebih lagi, sebagian besar pakaian Xie Yujia sederhana dan tidak mencolok, sedangkan pilihan pakaian Lin Li biasanya mencolok dan menarik perhatian. Jika mereka berdua dibandingkan, sebagian besar pria di sekolah akan setuju bahwa Xie Yujia lebih cantik dan anggun daripada Lin Li. Juga, Hao-Ren sadar banyak mahasiswa senior di Dewan Mahasiswa berusaha menemukan cara untuk mendekati Xie Yujia, tetapi sebagian besar pria ini takut terhadap Xie Wanjun dan tidak akan secara terbuka mengekspresikan kekaguman mereka terhadap Xie Yujia. Namun, sudah diketahui secara luas di antara mahasiswa senior bahwa tahun ini setelah Liga Basket Perguruan Tinggi Nasional, Xie Wanjun akan bersekolah di Amerika. Perlahan-lahan, seluruh rumah kembali ke kedamaian dan ketenangan asalnya. Saat pasang kembali, Hao-Ren bangun dari mimpi yang menyenangkan dan menyadari saat ini sudah jam 10 pagi. Dia merangkak keluar dari tempat tidur dengan cepat dan pergi ke kamar sebelah untuk memeriksa. Dia melihat pintu kamar terbuka, dan Xie Yujia tidak ada di mana-mana. Dia belum pergi, bukan? Hao-Ren tiba-tiba menjadi cemas. Masih mengenakan piyamanya, dia segera turun. Di bawah dia menemukan Xie Yujia menggunakan pakaian bersih, pakaian yang dia tinggalkan di sini terakhir kali. Juga, dia mengenakan sarung tangan karet. Saat ini, dia berjinjit di atas bangku kecil di balkon, berusaha menggantung selimut tebal ke batang bambu. Nenek duduk di dalam dan menikmati roti yang Xie Yujia panggang dengan senyuman sepenuh hati di wajahnya. "Nenek, apa yang dia kerjakan?" Hao-Ren bertanya pada nenek sambil menunjuk ke arah balkon. "Apa yang dia kerjakan?" Nenek memutar matanya kepada Hao-Ren. "Yujia bangun pagi-pagi sekali dan pergi bersamaku menyusuri pantai. Kemudian dia membuatkan makan pagi untukku dan bahkan membantuku mencuci spray dan penutup tempat tidurku. Nenek hendak membangunkanmu, tetapi Yujia berkata nenek harus membiarkanmu tidur lebih lama lagi karena kau sudah belajar sangat giat untuk ujianmu akhir-akhir ini." "Oh," Hao-Ren menjawab dengan muram. Sekali lagi, tatapannya bergerak ke arah Xie Yujia yang menyibukkan dirinya di balkon. Kali ini, dia merasa bersalah dan malu.
dia tidak pernah melakukan hal-hal ini untuk neneknya. Ah, Yujia gadis yang baik. Siapapun yang menikah dengannya di masa depan akan sangat diberkati. Menatap Xie Yujia memercikkan tetasan air di bawah sinar matahari, nenek memuji dengan desahan yang penuh emosi. Hao Ren mengangguk, setuju dengan pernyataan nenek. Xie Yujia pintar, cakap, berbudi luhur dan seorang koki yang berbakat. Memang, dia hampir seperti versi Zhao Hongyu yang lebih muda. Ah, betapa menyenangkannya jika Yujia menjadi cicit menantu perempuanku. Nenek terus mengekspresikan dirinya. Perkataan nenek membuatnya tidak nyaman. Hao Ren bergegas mengambil satu potong roti dan meletakkannya di tangan nenek. Nenek, kau makan saja. Aku akan memeriksa Yujia di luar, kata Hao Ren. Dia kemudian berlari menuju balkon, menarik pintu, dan berjalan keluar. Xie Yujia masih berdiri di kursi kecil dan berusaha menyeimbangkan spray tempat tidur dengan jepitan. Melihat Hao Ren keluar, dia tersenyum kepadanya. Kau sudah bangun? Menggaruk kepalanya, Hao Ren merasa sedikit malu. Yah, kau sudah sangat baik mengunjungi nenek. Kau tidak perlu membantu dengan tugas-tugas rumah. Ini bukan masalah. Lagi pula, orang tuamu tidak di rumah, tidak seorang pun di sini merawat nenek. Melompat turun dari bangku kecil, Xie Yujia menepuk-nepuk spray tempat tidur yang masih sedikit menetes sebelum meletakkan bangku kecil kembali ke sudut balkon. Dia melepaskan sarung tangan karet dan memperlihatkan jari-jarinya. Tetesan air terlihat tinggal di ujung jarinya, membuat jarinya terlihat seperti batu giok putih yang ramping. Sejak saat ini, kau tidak perlu mengerjakan pekerjaan-pekerjaan rumah ini. Aku akan mengurusnya, kata Hao Ren lagi. Xie Yujia tersenyum dan melirik Hao Ren ketika dia berkata, Aku sangat meragukan kau pernah memikirkan untuk membantu pekerjaan seperti ini. Hao Ren tertawa canggung. Memang, saat dia datang untuk menemui nenek setiap akhir pekan, dia tidak pernah berpikir membantu nenek untuk mencuci spray ataupun penutup tempat tidurnya. Memang benar hanya gadis-gadis yang bisa sangat perhatian. Aku menyediakan makan pagi untukmu juga. Kau sebaiknya memakannya sekarang. Masih ada kemeja dan celana nenek di sini yang perlu aku gantung, Xie Yujia menambahkan. Oke. Hao Ren membalikkan badannya dan masuk. Makan pagi yang sangat rapi diletakkan di meja makan. Terdiri dari susu, hamburger, dan telur rebus matang, sederhana dan sehat. Nenek, aku akan kembali sekarang. Setelah selesai menggantungkan semua cucian, Xie Yujia berjalan masuk untuk memberitahu nenek. Begitu cepat. Nenek tidak ingin berpisah dengannya. Ya, sekarang hampir siang. Masih ada ujian minggu depan, jadi aku harus kembali dan belajar, Xie Yujia menerangkan. Bukankah kau satu kelas dengan Ren? Mengapa kau tidak tinggal di sini dan belajar bersama Ren? Nenek memikirkan alasan yang baik. Tidak apa-apa. Hao Ren mungkin akan terganggu jika aku tinggal di sini. Xie Yujia tersenyum. Nenek, jaga dirimu baik-baik. Aku pasti akan datang mengunjungimu jika ada waktu. Ah, baiklah. Tahu dia tidak dapat meyakinkan Xie Yujia untuk tinggal. Nenek bangun dan mengantarkannya ke pintu. Aku akan memberimu tumpangan. Hao Ren bergegas bangun sambil berusaha menelan susu di mulutnya.
tidak apa-apa. Kau sebaiknya memusatkan perhatianmu untuk belajar. Lagi pula, tidak butuh waktu lama untuk berjalan ke halte bus. Akan menjadi olahraga yang bagus. Melihat Hao-Ren dengan mata berkaca-kaca, Xie Yujia tersenyum, berbalik dan berjalan keluar pintu. Nenek berdiri di pintu dan melihat Xie Yujia perlahan-lahan menghilang dari pandangannya. Tiba-tiba, dia berbalik ke arah Hao-Ren yang masih memegang hamburger di tangannya dan berkata, "Ren, apapun yang kau pikirkan, nenek harus menjelaskan sesuatu. Jika kau tidak memperlakukan wortel kecil sesuai dengan yang pantas dia dapatkan, nenek tidak akan memaafkanmu." Ah! Hao-Ren menghela nafas panjang. Dia mengerti apa maksud nenek, tetapi dia tidak bisa melakukan apa-apa. Meskipun nenek sudah tua, pemikirannya masih tajam. Dia bisa dengan jelas mengetahui Hao-Ren telah menghindari Xie Yujia selama 2 hari ini. Bahkan saat Hao-Ren berbicara pada Xie Yujia, lebih karena sopan santun. Ada jarak di antara mereka yang sengaja dipertahankan. Keluarga wortel kecil telah memberi bantuan saat keluarga Hao-Ren mengalami masa-masa terberat. Oleh karena itu, tingkah laku Hao-Ren yang aneh kepada Xie Yujia telah membuat nenek sangat marah. Selain itu, Xie Yujia baik dan penuh perhatian, dan tidak ada yang tidak nenek sukai. Karena Xie Yujia penuh kasih, hormat dan perhatian seolah-olah dia cucu perempuannya sendiri, nenek tidak bisa tahan melihat perilaku Hao-Ren yang dingin pada Xie Yujia. "Nenek." Hao-Ren ingin menjelaskan pada nenek, tetapi nenek tidak mau mendengarkan dan masuk kembali ke kamarnya. Akhir pekan ini, Lu Linlin dan Lu Lili tidak datang berkunjung, dan Zhao Yanzi juga tidak menghubungi. Hao-Ren dan nenek sendirian di rumah, dan rumah itu terasa terpencil dan suram. Perbedaan itu semakin ditunjukkan bagaimana dengan mengagumkan Xie Yujia datang dan merawat nenek. Lu Linlin dan Lu Lili pasti sibuk belajar untuk ujian mereka. Lagi pula, tidak masalah sepintar dan secerdas apapun mereka, harus berurusan dengan ujian tepat setelah mereka mulai sekolah akan menjadi tantangan yang serius bagi mereka. Sedangkan Zhao Yanzi, dia masih muda dan tidak dapat sepenuhnya memahami pemikiran seorang tua. Sehingga, tidak terpikirkan olehnya untuk menelepon nenek dari Nanjing. Saat akhir pekan yang sedikit menyedihkan itu berakhir, Hao-Ren selesai berkemas untuk ke sekolah di saat senja pada hari Minggu. Memikirkan pada fakta bahwa nenek akan sendirian di rumah lagi, Hao-Ren merasa tidak enak. "Tidak apa-apa, kau bisa pergi. Nenek akan baik-baik saja di rumah. Paman Wang akan kembali besok." Nenek berusaha membuat Hao-Ren merasa lebih baik saat melihat tatapan bersalah di wajah Hao-Ren. Selama 2 hari terakhir, nenek sudah berlaku dingin pada Hao-Ren karena sikapnya terhadap Xie Yujia. Sekarang, melihat cucu laki-lakinya hendak pergi ke sekolah, nenek menyerah dan menjadi lembut dan baik lagi. "Ah, baiklah." Hao-Ren memakai ranselnya dan mulai berjalan keluar. Setelah beberapa belas meter jauhnya, Hao-Ren berbalik dan menemukan nenek masih memandangnya dari pintu. Dia merasa hatinya seperti dipukul, dan dia tiba-tiba mulai berjalan kembali. "Ada apa? Apa kau lupa sesuatu?" Nenek bertanya. "Tidak." Hao-Ren tersenyum dan berusaha terdengar riang. "Bagaimana kalau aku membawamu ke rumah Zi untuk tinggal beberapa hari? Ujianku akan selesai dalam 2 hari, dan nanti aku bisa membawa nenek ke Zhejiang."
Yah, nenek ragu-ragu. Bagaimana kalau kau menelepon Hongyu dan melihat apakah hal ini tidak merepotkan mereka? Oke. Berdiri di pintu, Hao Ren mengeluarkan ponselnya dan langsung menghubungi Zhao Hongyu. Panggilan telepon ini tersambung dengan cepat, dan Zhao Hongyu langsung menyetujui usulan Hao Ren. Antusiasnya yang tidak disembunyikan benar-benar membuat Hao Ren merasa sedikit malu. Meskipun nenek tidak mau menyulitkan keluarga Zi, dia benar-benar merindukan Zi dan Hongyu. Hao Ren mencari ke sekeliling rumah dan menemukan kunci mobil Ford putih ayahnya. Setelah nenek selesai mengemasi beberapa pakaiannya, dia mengemudikan mobil keluar dari garasi dan membawa nenek ke rumah Zhao Yanzi. Karena mereka tahu nenek akan tinggal bersama mereka selama 2 hari, keluarga Zhao Yanzi sudah dengan tidak sabar menunggu kedatangannya. Karenanya, saat nenek tiba, kedua belah pihak terlihat sedikit bersemangat. Sambil membantu nenek merasa nyaman di kamar yang dia tempati terakhir kali, Zhao Hongyu juga mengundang Hao Ren untuk tinggal malam ini. Namun, Hao Ren khawatir tentang ujian esok hari dan bertekad untuk kembali ke sekolah. Meski demikian, Hao Ren merasa lega melihat suasana hati nenek menjadi lebih ringan. Menatap Zhao Yanzi yang menguap dengan ekspresi lelah di wajahnya, Hao Ren tahu dia pasti baru saja kembali dari Nanjing dan mengalami akhir pekan yang melelahkan. Meskipun Zhao Hongyu kelihatannya tidak keberatan sama sekali, saat Hao Ren keluar dari rumah itu, dia kembali berterima kasih berkali-kali untuk merawat neneknya. Zi telah melakukan banyak perjalanan akhir-akhir ini dan sangat lelah. Jangan diambil hati jika dia kelihatannya tidak menanggapi atau berinteraksi, Zhao Hongyu menerangkan pada Hao Ren. Tidak masalah. Aku tahu bagaimana dirinya. Hao Ren tersenyum karena dia tahu Zhao Yanzi selalu menganggap dirinya tinggi. Meskipun dia terlihat dingin atau tidak peduli, itu bukan indikasi pikiran atau perasaan yang sebenarnya. Jangan mengkhawatirkan hal yang lain, pusatkan perhatianmu saja pada ujianmu. Aku juga berencana untuk membiarkan Zi beristirahat selama 2 hari sebelum pesta ulang tahunnya, Zhao Hongyu mengatakan padanya. Baik, Bibi, Anda juga perlu istirahat juga. Setelah mengeluarkan kunci mobil, Hao Ren masuk ke dalam mobil Ford putih. Karena garasi di rumah Zhao Yanzi hanya bisa memuat 2 mobil, Hao Ren hanya bisa mengemudikan mobil Ford ini ke sekolah. Ketika dia melaju ke area asrama selatan dan mencari tempat untuk memarkirkan mobilnya yang tidak mencolok tetapi tidak terlalu jauh, dia melihat Xie Yujia. Dia mengenakan jaket hitam, sepasang celana jin biru dan sepatu kanvas abu-abu. Dengan ransel kecil di punggungnya, dia baru saja hendak berjalan keluar dari area selatan asrama. Hao Ren berpikir sedetik sebelum mendekat dan berhenti tepat di depannya. Oh, itu kamu. Xie Yujia melihat Hao Ren dan berkata dengan terkejut. Dia hampir berpikir bahwa itu adalah pemuda yang tidak berguna dari keluarga kaya yang dengan sengaja berusaha menghalangi jalan untuk mendapatkan perhatiannya. Itu telah terjadi sebelumnya ketika berita tentang dia sebagai adik perempuan Xie Wanjun belum keluar, dan kakaknya harus datang secara pribadi dan secara halus menangani situasi. Ketua kelas, sekarang sudah larut malam. Kau mau pergi kemana? Pengerjaan konstruksi sedang berjalan di sekitar sekolah akhir-akhir ini. Begitu banyak wajah yang tidak dikenal bekerja di daerah dekat situ. Hao Ren khawatir tentang keamanan Xie Yujia jika dia pergi keluar sendirian malam-malam.
Aku akan belajar di sekolah. Karena ada jam malam di asrama, lampu-lampu akan dimatikan. Aku berencana untuk begadang malam ini. Oh, sepedaku rusak, dan aku tidak akan bisa memperbaikinya hingga selesai ujian. Xie Yujia menjawab sambil menarik jaket menutupi tubuhnya lebih rapat. Bagaimana kalau aku pergi denganmu? Hao Ren menyarankan. Tidak perlu. Xie Yujia menggelengkan kepalanya sebagai jawaban. Tidak masalah, lagi pula aku berencana belajar sepanjang malam. Hao Ren keluar dari mobil dan membukakan pintu belakang untuknya. Setelah ragu beberapa saat, Xie Yujia masuk ke dalam mobil. Udara terasa hangat dan panas di dalam mobil dengan musik yang menenangkan diputar sebagai latar, sangat berbeda dengan angin dingin yang menusuk di luar. Ketika Hao Ren masuk ke mobil, dia keluar dari daerah asrama selatan dan menuju ke gedung akademik D. Untungnya, bahan-bahan yang dia butuhkan untuk dipelajari semua ada di tasnya, jadi dia tidak perlu kembali dahulu ke kamar asrama. Aku tidak tahu kau bisa menyetir, Xie Yujia berkata dengan lembut dari kursi belakang mobil. Jangan mengejekku sekarang. Menyetir jauh lebih mudah daripada memasak, kata Hao Ren sambil mengemudi dengan lancar. Orang-orang akan berpikir kau dari keluarga kaya jika mereka melihat kau menyetir di sekolah, Xie Yujia menambahkan. Itu tidak akan terjadi. Aku telah merencanakan untuk memarkirkan mobil di tempat yang jauh sebelum berjalan ke gedung asrama. Apakah kamu khawatir bahwa gadis-gadis sombong di sekolah kita akan menyulitkanku jika mereka berpikir keluargaku kaya? Ketua kelas. Hao Ren bertanya sambil sedikit memalingkan kepalanya. Xie Yujia cemberut, jangan meletakkan kata-kata di mulutku satu. Sekarang, perhatikan jalan. Sebenarnya, ketua kelas, pendapatan tahunan keluargamu lebih dari 300,000 dolar Amerika, bukan? Kau benar-benar sederhana, tiba-tiba Hao Ren berkata. Namun, pendapatan tahunan 300.000 dolar Amerika kemungkinan hanya merupakan pernyataan sederhana dari percakapan santai antara orang tua dari kedua keluarga. Ayah Xie Yujia, Xie Ming, terus memperluas bisnisnya di Amerika Serikat dan pemilik dari setidaknya 4 atau 5 pabrik, penghasilannya pasti jauh lebih tinggi dari jumlah ini. Namun, dia mungkin tidak ingin membuat teman lamanya yang merupakan ilmuwan yang dibayar rendah itu merasa buruk, jadi dia memberikan angka yang sudah sangat direndahkan. Itu adalah uang yang dihasilkan orang tuaku dengan kerja keras mereka. Aku hanya meminta uang saku bulanan sebesar 500 yuan. Aku masih berpikir penting untuk mandiri dan menghasilkan uang sendiri, Xie Yujia menjawab tanpa pikiran panjang. Hao Ren menghargai betapa giatnya Xie Yujia belajar dan tahu bahwa dia mengatakan yang sebenarnya. Bahkan sebelum dia mengetahui bahwa Xie Yujia sebenarnya wortel kecil, dia diam-diam mengaguminya karena sikapnya yang tenang tetapi bermotivasi. Ketika mereka mencapai gedung akademik D, Hao Ren mengunci mobil dan berjalan masuk dengan Xie Yujia. Karena hanya ada 2 hari ujian yang tersisa, jumlah siswa yang belajar di gedung itu banyak berkurang, dan tampaknya jauh lebih tenang. Hao Ren tidak berencana untuk bangun semalaman untuk belajar, tetapi dia khawatir membiarkan Xie Yujia terjaga sepanjang malam di luar asrama sendirian. Selain itu, mengingat kata-kata neneknya, dia merasa bahwa dia, entah bagaimana, sekarang bertanggung jawab untuk Xie Yujia.
Xie Yujia memperhatikan bahwa Hao Ren mengikutinya dari jarak dekat dan memahami kekhawatirannya. Belakangan, ada desas-desus tentang kekacauan dan bahaya di sekitar sekolah. Dia tidak tahu apakah desas-desus itu nyata, tetapi dia telah memutuskan untuk begadang dan diam-diam menyembunyikan beberapa senjata untuk membela diri di ranselnya. Namun, fakta bahwa Hao Ren mengambil inisiatif untuk menjadi menemaninya melegakan bagi Xie Yujia. Perasaan untuk dapat bersandar pada orang lain dan rasa aman ini sulit didapat dengan cara lain. Waktu perlahan berlalu. Ruang belajar di gedung akademik D terbuka untuk para mahasiswa sepanjang malam. Saat mempelajari kembali untuk ujian, Hao Ren yang telah berlatih gulungan konsentrasi jiwa tidak merasa mengantuk sama sekali. Di sisi lain, Xie Yujia tidak bisa menahan rasa kantuk dan meletakkan kepalanya di atas meja untuk beristirahat sejenak. Menatap lengannya yang lembut dan langsing di bawah wajahnya yang sangat indah, Hao Ren tidak pernah membayangkan bahwa akan ada saatnya ketika dia dan Xie Yujia akan pergi keluar dan begadang bersama. Beberapa siswa lain di ruangan itu semuanya berbaring dan beristirahat, dan posisi mereka semua berbeda. Jika Hao Ren tidak ada di sana untuk menjaganya, Xie Yujia tidak bisa tidur dengan begitu damai. Meskipun napasnya teratur dan stabil, bulu matanya yang panjang dan keriting terus bergerak. Hao Ren tahu bahwa dia pasti sedang bermimpi dalam tidurnya. Karena gulungan konsentrasi jiwa dapat membantu seseorang menjadi tenang dan menguasai diri, Hao Ren diam-diam menyentuh ujung jari Xie Yujia dengan jarinya dan mengalirkan esensi alam perak kepadanya. Seperti yang diharapkan, Xie Yujia sekarang tidur lebih baik, bahkan napasnya menjadi panjang dan dalam. Melihat tumpukan buku-buku teks berat dan buku catatan di mejanya, Hao Ren dapat mengatakan bahwa Xie Yujia sungguh belajar dengan sangat giat. Namun, menurutnya, alasannya untuk semua upaya ini adalah untuk menjadi cukup baik untuk kakak laki-laki kecilnya. Meskipun ternyata kakak laki-laki kecilnya sebenarnya prestasinya cukup buruk di sekolah, kepercayaan dan prinsip-prinsip Xie Yujia telah terbentuk. Tidak masalah apa yang dia kerjakan, dia selalu terinspirasi untuk serius. Jam berapa sekarang? Setelah dia bangun dari mimpi, Xie Yujia membuka matanya yang berkabut dan bertanya pada Hao Ren yang duduk di sebelahnya. Sekarang jam 2 pagi, Hao Ren menjawab saat dia memeriksa jam di teleponnya. Pada saat yang bersamaan, wajahnya pelan-pelan memerah saat dia menyadari dia telah menghabiskan waktu 2 jam memandangi Xie Yujia bukan bahan pelajarannya. Masih ada 2 buku yang belum aku pelajari. Xie Yujia mendadak duduk sambil menggosok matanya. Kemudian, dia menguap panjang sambil meregangkan kedua tangannya. Tindakannya begitu alami dan tidak pura-pura sehingga dia menemukan sisi yang sangat menggemaskan dari kepribadiannya. Mengapa kamu menatapku? Tidakkah kamu perlu mengulang kembali juga? Xie Yujia berbalik untuk melihat Hao Ren, dan dia bertanya sambil mengedipkan matanya. Memang. Hao Ren cepat-cepat menundukkan kepalanya dan membuka buku di depannya. Waktu terus berlalu. Karena Hao Ren hampir memiliki ingatan fotografi, dia mampu membaca sekilas semua materi untuk ujian yang akan datang dengan cepat. Meski dia tidak sepenuhnya memahami hal-hal yang baru saja dia baca dan tidak mendapatkan pemahaman sebanyak Xie Yujia, seharusnya tidak ada masalah baginya untuk lulus mata kuliah itu. 2 jam kemudian,
Xie Yujia mau tidak mau harus beristirahat lagi sejenak. Kembali, Hao Ren yang masih terbangun, menjaganya sementara dia tertidur. Saat Xie Yujia mengomentari energi Hao Ren yang tidak habis-habis, dia juga menghargai perlindungannya yang penuh perhatian. Namun, saat ini, fokusnya sepenuhnya untuk ujian dan tidak punya waktu untuk pemikiran lain. Segera, fajar perlahan-lahan tiba. Hao Ren diam-diam memindahkan jari-jarinya yang menyentuh ujung jari Xie Yujia beberapa saat yang lalu. Dia mentransfer esensi alam perak ke dalam tubuh Xie Yujia. Paling tidak, itu telah membantu menyehatkan tubuhnya dan memastikan tingkat energi yang cukup. Ini aneh. Aku merasa seperti tidak lelah sama sekali karena begadang kali ini. Ketika Xie Yujia bangun lagi, dia tidak merasakan sakit di punggung atau lehernya. Sebaliknya, semua ide dan konsep yang ada dalam pikirannya menjadi luar biasa jelas dan tajam. Terima kasih mau begadang denganku, aku akan membelikanmu sarapan, kata Xie Yujia sambil mengumpulkan barang-barang miliknya. Xie Yujia berpikir bahwa alasan mengapa dia bisa tidur nyenyak adalah dia merasa aman tidur di bawah perlindungan Hao Ren. Yang tidak dia ketahui adalah bahwa Hao Ren telah mengirim esensi alamnya selama 4 jam. Itu adalah jumlah yang diperoleh Hao Ren setelah melakukan kultivasi selama 8 hingga 10 jam. Tentu. Terima kasih, Ketua Kelas. Hao Ren menerima tawaran itu dengan segera. Setelah mereka selesai berkemas, mereka menuju ke kantin. Hao Ren memutuskan untuk meninggalkan mobil itu terparkir di gedung akademik D sampai dia menyelesaikan semua ujiannya pada hari Selasa. Dia berpikir mungkin akan menarik terlalu banyak perhatian, mengemudikannya bolak-balik dalam 2 hari ke depan. Menghabiskan malam yang tenang bersama sepertinya telah menghilangkan semua penghalang di antara mereka. Sekarang, Hao Ren sibuk memesan berbagai jenis sarapan sementara Xie Yujia membayarnya dengan senang menggunakan kartunya. Saat mereka mulai ujian, suasananya kembali menjadi intens. Setelahnya, Xie Yujia memutuskan untuk tidak tidur 1 malam lagi untuk belajar, dan Hao Ren terus menemaninya. Zhao Jiai dan lainnya takjub melihat Hao Ren dan Xie Yujia menghabiskan 2 hari berdekatan bersama. Dalam pikiran mereka, Hao Ren telah menemukan bantuan besar karena semua orang tahu bahwa Xie Yujia selalu mendapat tempat pertama di setiap ujian. Belajar bersama dengannya tidak hanya akan membantu perkembangan hubungan mereka, tetapi Hao Ren juga tidak perlu khawatir tentang tidak lulus mata kuliah manapun. Menghadapi tatapan iri dan meremehkan mereka, Hao Ren tidak repot-repot menjelaskan dirinya kepada mereka. Dia tahu bahwa hal-hal tertentu tidak dapat dijelaskan. Xie Yujia menyelesaikan semua ujiannya sebelum Hao Ren karena dia memiliki 1 mata kuliah lagi. Setelah dia akhirnya bebas dari ujian-ujian, Xie Yujia pergi ke gerbang barat sekolah untuk naik bus ke rumah. Dia tidak cepat-cepat pulang ke rumah setelah turun dari bus. Seperti yang selalu dia lakukan, dia pergi ke pasar untuk membeli makan malam lezat untuk dibawa pulang dan pergi mengunjungi nenek yang tinggal di gubuk kumuh. Sudah beberapa tahun sekarang, nenek ini selalu hidup sendiri, dan kondisi kesehatannya tidak baik atau buruk sepanjang waktu ini. Menurut orang lain, ia memiliki seorang anak laki-laki, tetapi dia jarang datang berkunjung. Setiap akhir pekan atau liburan, Xie Yujia akan datang menemuinya dan dia juga telah melakukan ini selama beberapa tahun sekarang.
Setelah semua ujiannya selesai, Xie Yujia merasakan pelepasan emosi yang sepenuhnya. Saat dia melihat nenek memakan makanan yang dia beli, Xie Yujia tidak tahan untuk mulai memberitahu wanita tua itu apa yang ada dalam pikirannya. Dia tidak tahu apakah nenek bisu ini bisa mengerti apa yang dia katakan, tetapi dia menemukan itu melegakan secara psikologis untuk dapat mengungkapkan rahasianya kepada seseorang. Nenek, aku dalam suasana hati yang buruk akhir-akhir ini. Kuharap kau tidak keberatan aku mengomel. Haha, lain kali, aku akan memberitahumu sesuatu yang lebih menggembirakan. Setelah melepaskan beban pikirannya selama setengah jam, Xie Yujia meminta maaf sambil berdiri dan dengan lembut meremas tangan kering wanita tua itu. Sang nenek bisu itu memandang Xie Yujia dengan matanya yang keruh. Dia kemudian mengulurkan tangannya dan dengan penuh kasih menepuk dahi Xie Yujia. Baiklah, nenek, aku harus pergi sekarang. Kami mendapat libur selama 2 hari setelah ujian. Aku akan menemuimu lagi besok dan lusa. Xie Yujia berjalan ke pintu, berbalik, dan melambaikan tangannya sebelum pergi. Di rumah yang hampir rubuh, nenek yang uzur dan bisu itu duduk diam di atas kursi tua dan kusam di senja hari. Setelah keheningan yang berkepanjangan, dia menghela nafas dalam-dalam. Sejak permulaan zaman, kasih sayang yang berlebihan sering berakhir dengan penyesalan, sama seperti mimpi yang baik adalah yang paling mudah membangunkan orang. Tiba-tiba, cahaya 5 warna agung yang menyilaukan muncul dan mulai bergerak dalam bentuk spiral di bawah kakinya. Tidak lama dia menghilang sepenuhnya. Jika salah satu dari tetua suku naga menjadi saksi adegan ini, mereka tanpa diragukan akan terkesiap tak percaya. Kultivator formasi jiwa.